Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati bulan suci Ramadan, bulan suci yang penuh dengan kebarokahan, bulan suci yang penuh dengan rahmat, bulan suci yang penuh dengan ampunan. Bulan suci di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Imam As-Suyuti rahimahullah menuliskan dalam kitabnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Nasa'i. Di sana menjelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun langit bumi, yaitu dengan cara menurunkan Al-Qur'an dengan jumlah sekaligus. Unzilal Qur'ana ilas sama'id dunya jumlatan wahidatan tsumma unzila munajjaman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi, yaitu jumlatan wahidatan, dengan sekaligus turun 30 juz, sempurna 30 juz. Kemudian diturunkan dari langit bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bertahap, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dikenal dengan asbabun nuzul. Di sana dijelaskan juga bahwasanya Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 cara. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memasukkan Al-Qur'an langsung ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah dengan cara sebagaimana suara lonceng yang bergericik. Dan inilah yang paling dirasakan oleh Rasulullah, terasa berat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sebagaimana suara lonceng yang bergerincing, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan amat sangat berat dan sampai Rasulullah keluar keringat di wajahnya. Dan di sana ada riwayat bahwasanya apabila Rasulullah menerima wahyu dengan cara suara lonceng yang bergerincing, dan saat itu ketika Rasulullah duduk di atas untanya, sampai-sampai unta Rasulullah pun terduduk karena terasa beratnya dirasakan. Dan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan masa turunnya Al-Qur'an pada masa hidupnya Rasulullah terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah Al-Qur'an yang diturunkan pada masa sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebut dengan ayatul makkiyah. Dan periode yang kedua adalah Al-Qur'an yang diturunkan pada masa setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebut dengan ayatul madaniyah. Dan di sana Imam As-Suyuti juga menambahkan ada pendapat 3 periode, yaitu Al-Qur'an yang turun bukan pada saat Rasulullah sebelum berhijrah ataupun setelah berhijrah, dan dikenal dengan wala makkiyah wala madaniyah. Akan tetapi
Di antara kedua pendapat ini yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama, yaitu dengan 2 periode, yaitu sebelum hijrahnya Rasulullah dan setelah hijrahnya Rasulullah. Masing-masing memiliki ciri-ciri. Periode sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu ataupun kisah-kisah kehidupan kaum-kaum terdahulu, dan kebanyakan khitab nidanya di sana dengan menggunakan lafaz ya ayyuhan nas. Dan Al-Quran yang turun pada periode yang kedua yaitu Madaniyah, ciri-cirinya adalah di dalamnya menjelaskan tentang hukum ahkam ataupun syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan khitab nidanya dengan menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Dan alhamdulillah pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, yayasan kami, Yayasan Pendidikan Al-Quran Darul Mukhlasin, mengadakan proses belajar mengajarnya tidak berada di lokal-lokal yayasan kami, akan tetapi di rumah-rumah ustadz ataupun ustadzahnya, ya, di mana santri-santri tinggal dan terdekat dengan ustadz dan ustadzah mereka. Dalam hal ini, ya, kami mentaati dan menghormati peraturan pemerintah, ya, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ya. Dalam hal ini dengan cara bergilir, ya, tidak berbondong-bondong ataupun jumlah yang banyak. Dimulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan barokah Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Karenanya jangan ragu untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan, walaupun dengan sebutir biji kurma. Dan luangkan waktu kita membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kebaikan yang begitu besar pada bulan suci Ramadan. Terlebih apabila kita memberikan fasilitas kepada anak-anak yang belajar membaca Al-Quran. Apabila kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran ataupun kita tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran, maka berikan fasilitas kepada anak-anak, terlebih kepada anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Dengan cara kita memberikan fasilitas tempat ataupun fasilitas Al-Qurannya. Dan alhamdulillah bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mendonasikan untuk membeli Al-Quran, ya, untuk kami gunakan di yayasan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganti dengan yang lebih baik. Allah berikan kebarokahan kepada Bapak Ibu semuanya dan mendapatkan amal jariah yang mengalir sampai akhir hayat Bapak Ibu semuanya, sampai hari kiamat. Selama Al-Quran dibaca oleh santri-santri kami di yayasan kami, pahala Bapak Ibu semuanya tetap mengalir sampai hari kiamat. Inilah yang disebut dengan amal jariah, dengan kita menginfakkan, mendonasikan dana untuk membeli Al-Quran yang kami manfaatkan di yayasan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang luas dan barokah kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, berikut kami akan menampilkan dokumentasi suasana dan keadaan yayasan kami yang begitu sederhana, ya, walaupun sederhana, alhamdulillah santri-santri kami sangat bahagia dan tetap semangat, ya, untuk belajar membaca Al-Quran dengan metode qiraati. Ya, setelah santri-santri dianjurkan
untuk belajar membaca Al-Quran ataupun belajar Al-Quran di rumah-rumah ustadz ataupun ustadzah mereka. وقال لفتيانه
yani ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum faqala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan bersama, baca bersama. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantallahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta indaka An-Nasorin Manja'a yang fahu A'anta Insan Al-Mursalina Irji'u ila abikum was'alil qaryata yawma yalqawnahu salamun. Buka lagi muridnya. Yawma yalqawnahu salamun. Yawma yalqawnahu salamun. Wa fil ya